Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aris Marizalda dengan NIM 8111419167, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Sang Ayu Putu Rahayu, Rombel 4, hari Rabu jam 1 siang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang telah saya buat dengan judul Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas penggunaan alat rapid test antigen bekas di masa pandemi COVID-19. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan hak asasi yang harus direalisasikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saat ini, kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat sebab adanya penyebaran virus corona yang sangat masif, salah satunya di Indonesia. Orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini pada umumnya akan mengalami demam, batuk, hilangnya indera penciuman, bahkan sesak nafas hingga kematian. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya mengenai pembatasan kegiatan perjalanan masyarakat, yaitu dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen. Persyaratan tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2020 lalu, namun lebih diperketat lagi pada masa berlaku dari hasil tes tersebut yang sebelumnya berlaku selama 14 hari menjadi 2 kali 24 jam untuk RT-PCR dan 1 kali 24 jam untuk rapid test antigen. Dengan adanya persyaratan tersebut, bertujuan agar setiap orang yang melakukan perjalanan tidak membawa virus dan menularkannya ke daerah tujuan maupun pada saat perjalanan pulang sehingga memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun hal ini malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan karena semakin tingginya kebutuhan akan pelayanan RT-PCR atau rapid test antigen. Salah satunya yaitu kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak Desember 2020 dan terungkap pada awal April 2021 yang sudah meraih keuntungan sekitar 1,8 miliar. Tindakan para tersangka ini tidaklah patut dan sangat merugikan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tersebut, terlebih di masa pandemi saat ini. Namun para tersangka malah memanfaatkannya sebagai ladang bisnis dengan cara yang curang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apa saja ketentuan mengenai penggunaan alat rapid test antigen dalam pemeriksaan COVID-19 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, apa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan alat rapid test antigen bekas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum untuk mendukung dalam proses analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mencatat, dan menganalisis bahan hukum dan non-hukum sesuai dengan isu hukum yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Secara umum telah disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Selain itu, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu. Hal ini tercantum dalam pasal 98 ayat 1 dan ayat 3. Sedangkan dalam keputusan Menteri tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan COVID-19, diatur mengenai kriteria pemilihan produk rapid test antigen, diantaranya harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan memenuhi salah satu rekomendasi yaitu dari Emergency Use Listing atau Emergency Use Authorization atau European Medicine Agency atau produk lain sesuai ketentuan.
Dalam pengambilan maupun pemeriksaan, agar tidak terjadi penularan, tenaga kesehatan harus memperhatikan pada salah satu poin dalam keputusan Menteri, yaitu jangan menggunakan kembali rapid test antigen yang telah digunakan. Berdasarkan uraian di atas, kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas berupa stick swab seharusnya tidak digunakan. Alat stick swab tersebut seharusnya dibuang di tempat sampah infeksius karena merupakan limbah B3 yang harus ditangani sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggunaan alat rapid test antigen bekas bukan merupakan standar dari penggunaan alat kesehatan, sebab penggunaan alat kesehatan hanya satu kali pakai untuk satu orang sehingga tidak bisa didaur ulang dengan resiko alat kesehatan telah terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Menurut teori yang dipelopori oleh Philippus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dapat bersifat preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan, dan bersifat represif untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi jika perlu sampai ke tingkat peradilan. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut tercantum hak konsumen yang telah diatur dalam pasal 4. Tindakan para oknum telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tindakan para oknum tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Perlindungan hukum secara preventif sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan acuan untuk menjalankan usaha agar tidak melanggar hak-hak maupun kewajiban sehingga mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat ditempuh pada saat sudah terjadi pelanggaran yaitu dapat dilakukan dengan jalur pengadilan. Apalagi tindakan para oknum ini merupakan tindakan yang berkemungkinan menyebarkan penyebaran virus lewat penggunaan alat rapid test bekas, di mana pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penularan dan penyebaran virus corona. Sehingga kesimpulannya, penggunaan alat rapid test bekas kepada konsumen calon penumpang pesawat di Bandara Kuala Ramu tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kesehatan serta ketentuan pada keputusan Menteri tentang penggunaan rapid test diagnostik antigen dalam pemeriksaan COVID-19 karena alat rapid test antigen bekas tidak boleh digunakan kembali setelah digunakan oleh orang lain. Akibat dari tindakannya, para oknum telah melanggar ketentuan yang berada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dengan adanya ancaman pidana, penjara, dan denda. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh yakni melalui pengadilan di mana pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Selanjutnya mengenai saran, haruslah dilakukan penegakan hukum untuk perlindungan konsumen akibat dari tindakan yang telah dilakukan para oknum tersebut, meningkatkan pengawasan sehingga hal serupa tidak akan terjadi lagi. Selain itu, dalam penyediaan layanan kesehatan haruslah memberikan pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya dengan cara memberitahukan atau mengumumkan bahwa alat kesehatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar. Di sisi lain, masyarakat juga harus proaktif dan waspada terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan dirinya dengan cara menanyakan terkait alat rapid test antigen yang digunakan apakah masih baru dan tersegel. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.